Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang bagi kita semua, kepada ibu dosen serta teman-teman saya. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Siti Sulumura. Saya mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, jurusan Hubungan Internasional angkatan 2020. Oke, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hakikat teori hubungan internasional. Satu, kita mau menjelaskan dulu apa sih itu teori. Teori hubungan internasional adalah studi hubungan internasional dari sudut pandang teori. Studi ini berupaya memberikan kerangka kerja konseptual sehingga hubungan internasional dapat dianalisis. Oleh Holstein mendeskripsikan teori hubungan internasional memerankan sebagai sepasang kacamata berwarna, sehingga si pemakai hanya bisa melihat peristiwa-peristiwa yang menonjol terkait dengan teori tersebut. Teori hubungan internasional dapat dibagi menjadi teori positif atau rasionalis yang berfokus pada analisis tingkat negara, dan pasca positif atau reflektivis yang mencangkup guna keamanan yang semakin lapang, mulai dari keamanan kelas, jenis kelamin, sampai pasca kolonial. Oke, di sini saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu di sini ada teori realis. Teori realisme adalah teori hubungan internasional. Realisme adalah spektrum ide yang berpusat pada 4 ide utama, yaitu grupisme, politik, egoisme, anarki internasional, serta politik kekuasaan. Terus, realis merupakan salah satu teori pendekatan atau paradigma ataupun juga perspektif ilmu hubungan internasional yang muncul sejak pasca Perang Dunia Kedua, yaitu ketika pendekatan ide ala liberal tidak mampu memberikan penjelasan yang meyakinkan mengenai harmony of interest, yaitu bahwa adanya ketidakberbandingan lurusnya hubungan saling ketergantungan ekonomi atau economic dependency, dan dengan perdamaian, demokrasi liberal, dan kegiatan Liga Bangsa-Bangsa LBB untuk menjamin perdamaian dunia serta mengkritik konsep yang dilakukan oleh liberal. Yang kedua, ada teori liberalisme. Teori liberalisme adalah salah satu teori untuk memahami suatu permasalahan mengenai realitas interaksi antar negara. Awal munculnya teori ini adalah pasca Perang Dunia Pertama. Liberalisme adalah paham atau ideologi yang menekankan pada kebebasan hak-hak asasi manusia yang secara historis dikaitkan dengan para pemikir seperti John Locke dan Montesquieu. Liberalisme adalah sebuah gerakan politik yang dianggap lebih baik selama 4 abad terakhir, meskipun penggunaan kata liberalisme yang menunjuk pada sebuah doktrin politik tentu tidak terjadi hingga abad ke-19. Next, ada teori ketiga, yaitu teori idealisme. Oke, di sini saya menjelaskan lagi teori yang ketiga. Teori idealis melihat bahwa perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor non-material seperti ide, nilai, dan ideologi. Apa yang ada di luar sana atau lingkungan sekitar dapat dibangun dengan ide-ide yang ada. Di sini ada pokok pemikiran idealis adalah meyakinkan adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Idealisme adalah aliran filsafat yang mendidik yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran ialah ide. Aliran ini merupakan lawan dari realisme, di mana idealisme menganggap bahwa segala bentuk realita adalah manifestasi ide. Gitu guys. Nih kita lanjut lagi ke materi yang keempat. Maaf ya guys. Ada materi keempat, yaitu menurut Kristeva, teori Marxisme digagas oleh Karl Marx dengan tujuan mengkritik tindakan ekspliatif kelas bourgeois terhadap kelas
proletariat dalam sebuah kapitalisme. Marx sendiri berpendapat bahwa pemenuhan materi merupakan sebuah basis paling mendasar dalam seluruh struktur kapitalisme. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling kesinambungan satu sama lain. Itu adalah teori Marxisme. Kembali lagi ke teori selanjutnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan lagi, yaitu teori konstruktivisme. Di sini dijelaskan bahwa teori konstruktivisme adalah teori yang mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Mengapa demikian? Kegiatan membangun bisa mengajak peserta didik untuk selalu aktif sehingga kecerdasan akan meningkat. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar yang terjadi ketika ada proses informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajaran untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Di sini konstruktivis percaya bahwa pembelajaran membangun pengetahuan untuk dirinya. Peran seorang pelajar sangat penting dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Pertimbangan memberikan ceramah, seorang pengajar berfungsi dengan fasilitator di mana membantu pembelajaran dengan pemahamannya. Jadi yang teori konstruktivisme itu mengedepankan kegiatan, ya, sesuatu yang dipelajari oleh kegiatan tersebut. Ini ada lagi, yaitu teori postmodernisme. Postmodern adalah teori yang pada awalnya ingin memperjelas dan menyempurnakan moderi dan teori, tetapi akhirnya malah merusak tatanan yang sudah ada. Postmodern hadir dengan paradigma bahwa suatu harus clear atau jelas, termasuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Postmodernisme ini adalah gerakan abad akhir ke-20 dalam seni, arsitektur, dan kritik. Itu adalah keberangkatan dari modernisme. Postmodernisme termasuk interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fiksi, kritik, dan saran. Di sini juga dijelaskan bahwa sejumlah teori sosial postmodernisme ini lahir dan berkembang dari tokoh-tokoh pemikir postmodernisme di kisaran waktu tersebut. Beberapa tokoh pemikirnya yaitu diantaranya ada Jean-François Lyotard, ada Michel Foucault, ada Jacques Derrida, ada Jean Baudrillard, dan Franz James. Sorry aku salah ucapannya. Mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf.